Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi, itu melaporkan komisioner KPU, baik di Solo, Jakarta, maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu presiden juga sampai sekarang, ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun provinsi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim yang juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen yang nanti akan disahkan dan disampaikan kepada penyidik. Dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi. Dan hari ini dapat kalian penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah. Awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu. Isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Pertanyaan yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru bertanya semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan jadi apa adanya. Bang Roy Suryo, ketika Anda bersama dengan kawan-kawan kasus
kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin kalau nggak salah, ada sebuah putusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke, tampaknya saya akan mendapatkan katakanlah hotel effect dari putusan KIP ini? Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Muda Tua selama ini sebenarnya bukan hal yang singkat, perjuangannya panjang. Dulu kami bersama-sama dengan Dr. Muda Tua itu menggugat, karena waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazahnya. Awalnya itu nggak diberikan, segala macam cara, bahkan dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya, kemudian Dr. Muda Tua memasukkan, kalau nggak ada berarti Anda melanggar undang-undang kasih Pak, bisa kena 10 tahun. Takut mereka, karena keluar tapi hanya satu. Yang diingat gini Mbak, nggak semua profesor yang tadi. Yang kita minta itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi akhirnya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005, 2 ketika menjadi calon anggota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya Mbak Muda Tua ketawa ya, kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu, dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena kalau kita tentukan sebenarnya guru berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Muda Tua mengatakan 3 tanda tangan yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Teguh Yakob, Dekan Pak Nadi, dan juga Dekan pada saat ini diberikan dan tanggalnya kapan. Karena di sini misalnya ada Profesor Nadi, ya Profesor Dr. Muhammad Naim, bukan Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiadi. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul padahal harusnya ada. Dan di sini nanti yang dimaksudkan oleh Pak Dr. Muda Tua itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kalau kita buka, jadilah palsu nanti. 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membuka ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti, silahkan ditanya sendiri ke Pak Komjen. Yang juga pengalaman beliau melihat foto ini, beliau pernah langsung kan kepada Pak Jokowi. Nanti boleh ditanyakan, ini Jokowi atau enggak? Ya, dan kami menurut penelitian telematika, begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oh, di UGM katanya ini punya saya, punya kakak saya, punya ayah saya, nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau itu, sarjana muda. Nah, kalau Selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Halo teman-teman semua, untuk Anda yang sebelumnya mengikuti saya, cari channel Fakta Politik. Terima kasih masih setia mendukung perjuangan ini. Pemindahan atau hadirnya kita di ruang publik ini bukan sekedar urusan ganti nama atau ganti plafon, melainkan komitmen kita yang tidak akan pernah padam untuk terus menyuarakan kebenaran dan mengawal keadilan di negeri ini. Pada kesempatan kali ini kita baru saja menyaksikan potongan tayangan yang sangat menyita perhatian. Kasus yang menjadi polemik besar ini isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, bukanlah hal baru. Polemik ini sudah bergulir bertahun-tahun, bahkan selama 2 tahun terakhir tensinya semakin memanas dan menyita perhatian seluruh lapisan masyarakat. Namun pertanyaannya adalah mengapa isu ini tidak pernah benar-benar tuntas hingga menimbulkan kegaduhan publik yang berkepanjangan. Kita dari kalangan masyarakat awam tentu mulai kritis perbandingkan. Seharusnya aparat penegak hukum menjadi benteng utama yang bertindak tegas, terbuka, dan transparan. Publik berhak mempertanyakan dan mendapatkan kejelasan informasi yang sah dari setiap pejabat publik yang pernah memimpin bangsa ini. Pembuktian persidangan adalah satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri perselisihan. Sayangnya, fakta yang kita saksikan di lapangan justru kerap menimbulkan pertanyaan besar di mata publik. Mengapa pihak-pihak yang berusaha melakukan penelusuran atau meminta kejujuran data justru kerap dihadapkan pada tekanan dan proses hukum, sementara pembuktian keaslian material di pengadilan kerap berlarut-larut. Fenomena seperti ini menguatkan anggapan lama di masyarakat hukum Indonesia seolah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jujur saja, kita sebagai warga negara biasa tidak memiliki kebencian pribadi kepada siapapun. Namun yang kita inginkan adalah keadilan yang berdirinya tegak tanpa pandang bulu. Setiap keputusan penegak hukumnya harus berdasarkan kejujuran, bukan berlandaskan kekuasaan semata.
Oleh karena itu, publik meletakkan harapan besar pada kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Kita ingat betul bagaimana komitmen awal yang digelorakan untuk memburu para pelaku penyimpangan dan pemberantasan korupsi hingga ke ujung dunia. Suara tegas itu adalah harapan rakyat kecil. Kita ingin janji penegakan hukum itu bukan sekedar retorika, melainkan aksi nyata. Jika negara ini ingin melangkah mantap menuju visi Indonesia emas, maka pembenahan hukum, transparansi informasi pejabat publik, dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia harus dituntaskan dari sekarang. Bagaimana pandangan dan tanggapan teman-teman sekalian melihat perkembangan kasus ini? Silakan tuliskan pendapat Anda secara bijak di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengawal isu-isu publik lainnya. Baiklah teman-teman semua, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik mengenai cuplikan video ini dan memberikan kita kekuatan dengan bertukar pikiran melalui kolom komentar ini. Teman kita Murwani memberikan komentar pecat Kapolri yang melindungi ijazah Jokowi. Teman kita Stel Brani memberikan komentar hukum harus adil, kita rakyat bersatu. Teman kita Tetif 45 memberikan komentar tangkap Jokowi, makzulkan Gibran. Teman kita Mawes Musnias memberikan komentar penegak hukum termul semua. Teman kita Halim memberikan komentar yang jadi pokok permasalahan adalah ijazah, bukan fotokopi. Jokowi harus tunjukkan ijazah aslinya kalau ada, kalau nggak ada langsung diborgol. Teman kita Solfir memberikan komentar tegakkan keadilan. Teman kita Denny memberikan komentar tangkap dan adili sesuai hukum yang berlaku. Teman kita Wasingde memberikan komentar jangan main-main dengan hukum karena pertanggungjawaban di akhirat lebih berat. Teman-teman, inilah pendapat kita. Suharnicus memberikan komentar proses sesuai fakta-fakta hukum. Jika palsu katakan palsu, hukum harus ditegakkan. Teman kita Banil memberikan komentar, nah mudah-mudahan manusia jahat ini enggak kebal hukum, penjarakan semua yang terlibat. Teman kita Solfir memberikan komentar tetap tegakkan keadilan. Teman kita Sudbix memberikan komentar seret Jokowi ke penjara, diturunkan Gibran. Teman kita Trianti memberikan komentar kalau Jokowi tidak mau tunjukkan ijazah aslinya, nepalkan saja, rakyat Indonesia pasti mendukung. Teman kita Nur Hayati memberikan komentar adili Jokowi, majukan Gibran. Teman kita Rudi Hartano memberikan komentar harus dihukum yang berat, jangan sudah lama kasus ini bulet muter-muter, penjarakan Jokowi dan cek aliran uang selama menjabat. Teman kita Menyalanius memberikan komentar semoga kebenaran akan terungkap. Teman kita Edius Wandi memberikan komentar negara dipimpin sama pemimpin hasil curang mustahil bisa maju. Teman kita Kobar-Kobaran memberikan komentar mantap bang, kejar terus keadilan. Teman kita Sumiyanto memberikan komentar tangkap JKW, adili hukum mati, negara tentram. Teman kita Terry Sulu memberikan komentar semoga cepat terungkap kebenarannya. Teman kita Pilhi memberikan komentar rakyat kritis dibilang provokator, pencemaran nama baik, ujar kebencian. Teman kita Kartini Siku memberikan komentar tegakkan keadilan dan tunjukkan kebenaran. Teman kita Patimura memberikan komentar Kapolrinya harus diganti, kalau segera diganti hukum di negara ini tambah ruwet. Teman kita Jainarifin memberikan komentar alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah, aku akhirnya terungkap juga putih hitamnya. Teman kita Dedi Darga memberikan komentar
Jangan lupa para termul borgol semua. Teman kita Sukanto Manti memberikan komentar, selama JKW belum dihukum, Prabowo wajib ditanya mau berantas korupsi atau tidak. Teman kita 316 memberikan komentar, alhamdulillah pejuang untuk menegakkan kejujuran akhirnya berhasil. Teman kita Solver memberikan komentar, adili Jack makjulkan Gibran. Teman kita Nana Supriyatna memberikan komentar, sulit untuk mencari keadilan selama presiden dan para pembantunya aparat penegak hukum masih termul. Teman kita Endang Ristuti memberikan komentar, yang busuk pasti ditutupi lucunya negeri ini. Teman kita Herman memberikan komentar, capek rakyat menanti kejujuran dari seorang yang selama ini banyak berbohong. Teman kita Fakia Sayudi memberikan komentar, jangan sampai para advokat Jokowi menyesal karena dibohongi oleh Jokowi sendiri, rugi dunia akhirat, dijerumuskan ke dalam sedalam-dalamnya di neraka. Teman kita Mulia Hermawan memberikan komentar, semoga Bapak Hakimnya amanah, rakyat menanti kejujurannya. Teman kita Rizky Yahyo memberikan komentar, hayo Joko Widodo tunjukkan ijazahmu. Teman kita Pak Suparmin memberikan komentar, hukum di NKRI harus ditegakkan kepada siapapun tanpa kecuali, yaitu dengan adili, benar dan jujur, karena dia sudah dimanfaatkan untuk menjadi rakyat dan bangsa Indonesia, tetapi kalau dia memanfaatkan untuk menjadi tukang kayu, itu silakan saja. Teman kita Suprapro memberikan komentar, nepalkan saja Jokowi biar Indonesia aman damai. Teman kita Iman Samrlin memberikan komentar, kita harus bersatu melawan kebenaran, jangan mau dibohongin. Teman kita Suito memberikan komentar, hakim harus tegas, lugas, jujur, adil, benar sesuai fakta aturan yang ada. Periksa semua dokumen-dokumen pendukung saat kuliah khas KKN, ijazahnya palsu atau asli, dengan memeriksa ijazah asli, satu angkatan lulus 85 dari UGM. Teman kita Katu Tadiun memberikan komentar, rahayu Pak Putu, semoga sehat selalu. Teman kita Arus Politik memberikan komentar, Joko buat gaduh selama proses polemik ijazahnya. Teman kita Burha Yusuf memberikan komentar, berjuang terus, jangan sampai jaksa hakim-hakim nakal seperti sidang Bambang Tri dengan Gus Nur lagi. Ijazah tidak pernah ada di persidangannya, malah hakim memutuskan dihukum 6 tahun. Hakim itu bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Cepatlah, karena berjalan di penegak hukum yang merusak penegak hukum itu, cepatlah dapat penangkapan semua. Teman kita Saraf Korban memberikan komentar, kalau hukum tidak adil, maka rakyat siap untuk memerangi ketidakadilan tersebut. Teman kita Hafaf memberikan komentar, Bambang Tri jadikan pahlawan, ganti kerugian material. Teman kita Marta Yinuna memberikan komentar, mantap Mas Roy, pintar, cerdas, berani mengungkapkan kebenaran. Teman kita Awang Ang memberikan komentar, alhamdulillah akhirnya kebohongan terungkap, semoga semua ini benar. Teman kita Ageng Madulana memberikan komentar, cek sekeluarga terkutuk. Teman kita Malik 123 memberikan komentar, benar sekali, ada yang khawatir Presiden RI yang pertama di penjara adalah Jokowi. Padahal kalau Syria, Korea Selatan, Korea Utara mungkin sudah dihukum mati. Teman kita Tony Sukarjo memberikan komentar, tapi di Indonesia penegak hukumnya bisa dibeli, selalu membela yang beruang dan bisa membayarnya, maka yang benar dijadikan yang salah, salah jadi benar. Teman kita Maden memberikan komentar, yang berbohong suatu saat pasti akan kena ajab. Demikianlah teman-teman beberapa komentar-komentar teman-teman kita yang sangat menarik.
Dan jangan lupa berikan juga komentar-komentar atau opini-opini yang cerdas dan kritis untuk membangun politik di negara ini. Kita selalu mengawal, kita sebagai negara demokrasi. Jadi kita berhak memberikan pendapat untuk mengawal jalannya pemerintahan dan jalannya perkembangan di negara kita ini. Salam NKRI, harga mati.